Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Ambarwati. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Desain Eksperimental tentang perancangan media untuk menyalurkan stres, baik itu untuk diri sendiri atau di kalangan remaja dan dewasa. Nah, kalian suka nggak sih nanya ke diri sendiri? Pernah nggak kita ngerasa, kenapa ya akhir-akhir ini stres banget gitu? Entah dari masalah kehidupan personal seperti habis diputusin pacar atau kena PHK, sampai dengan masalah-masalah di luar personal. Contohnya masalah tugas kuliah makin berat atau masalah keluarga. Belum lagi kalau hal-hal tersebut membuat kita overthinking sampai akhirnya nggak bisa tidur, makan pun nggak berselera, pusing aja gitu di kepala. Nah, terus gimana sih ini bisa diatur atau dikelola biar nggak kebawa emosi negatifnya? Dan biar kita bisa ngejalanin hidup yang lebih santai atau terbebas dari stres. Sebelum itu kita harus tahu dulu sebenarnya stres itu apa sih. Nah, stres adalah proses emosional atau fisik yang muncul ketika seseorang menyesuaikan atau berhadapan sama hal-hal yang mengganggu kesehatan mereka. Stres merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan. Menurut Nasution IK 2007, stres adalah keadaan yang disebabkan oleh adanya tuntutan internal ataupun eksternal yang dapat membahayakan diri sendiri, tidak dikendalikan atau melebihi kemampuan individu, sehingga individu akan bereaksi baik secara psikologis atau secara psikologis dan melakukan usaha-usaha menyesuaikan diri terhadap situasi tersebut. Stres mempengaruhi setiap orang melalui emosi, perilaku, bahkan hingga kesehatan fisik. Tidak hanya pada manusia dewasa, mulai dari usia remaja pun akan sangat sering dijumpai berbagai macam masalah pada remaja yang bisa mengakibatkan stres, mulai dari sekolah, keluarga, hingga lingkungan sosialnya. Pada usia dewasa, faktor stres seringkali dijumpai karena masalah keuangan, pekerjaan, dan keluarga. Stres menimbulkan dampak yang sangat mengganggu baik pada remaja maupun pada dewasa. Nah, dalam perancangan media penyalur stres ini, saya melakukan mind mapping, yaitu penyebab stres. Nah, penyebab stres itu ada dua jenis, yaitu dari stres eksternal dan internal. Nah, di stres penyebab eksternal ini tuh ada terbagi dua, yaitu tugas, hubungan. Nah, dari tugas tuh macam-macam terjadinya, seperti pendidikan, nilai ujian, pekerjaan, deadline, adaptasi, sampai perundungan. Untuk hubungan biasanya keluarga, pasangan, pertemanan, atau keuangan. Nah, untuk penyebab stres internal biasanya disebabkan oleh beban emosi, kemarahan, sakit hati, beban pikiran, masa lalu, tuntutan, masa depan, pendapat orang lain, sampai overthinking. Nah, stres ini mengganggu kesehatan seperti fisik, migrain, sakit kepala, asma, kejiwaan, insomnia, gangguan kepribadian. Nah, terus dari stres ini, apa sih solusinya? Nah, perancangan media penyalur stres ini yaitu menggunakan aquascape dengan materialnya ada batu kinjungsi sama pasir. Nah, aquascape ini tuh ngambil dari teori Zen yang terdiri dari ketenangan, kesederhanaan, organik, asimetris, kepolosan, kealamian. Nah, dari media yang digunakan ada beberapa warna yang terdapat dalam aquascape ini, yaitu warna putih dan jingga. Nah, terus kegunaan dari aquascape ini tuh untuk kita beristirahat sejenak gitu, supaya pikiran kita itu rileks, bisa meditasi, tidur meskipun tidur yang kurang cukup, dengan menggunakan media ini serasa tenang gitu. Dan ya, pastinya kalau kita istirahat itu ya butuhnya hiburan, atau healing, atau melakukan hobi. Nah, dalam desain perancangan ini, kita mengambil pengalihan perhatian dari beban pikiran dan emosional. Terus melakukan indera penglihatan yang memberi sensasi rileks dan tenang. Untuk mengingatkan untuk istirahat, berdiam diri bukan berarti tidak melakukan apapun, tetapi be in the moment, be more present. Untuk teori yang digunakan yaitu teori Zen, yang bunyinya itu tujuan utama ajaran Zen Buddha Cina ke Jepang yaitu untuk memeditasi, namun tidak hanya kedudukan bermeditasi, melainkan membina kesadaran pada diri sendiri atau
membuka kesadaran diri sendiri untuk mencapai satori. Zen mengutamakan pengalaman, pendapat, penerangan, atau pencerahan ialah yang dinamakan satori, mampu melihat dan menentukan inti diri sendiri dan menyadari kebudaannya. Namun pengalaman tersebut tidak dapat diucapkan atau diungkapkan dengan kata-kata yang hanya terbatas. Maka dari itu, masyarakat Jepang mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Secara tradisional, mereka mengembangkan ajaran Zen, salah satunya pada tanaman. Masyarakat Jepang mencintai seni dan alam, dan ajaran Buddha Zen mengajarkan untuk hidup selaras dengan alam. Hal ini membuat setiap konsep dasar yang dipengaruhi ajaran Zen ini Buddha menjadi desain estetika, meliputi kesadaran dan kealamiannya yang bernada minimalis, di mana umumnya objek untuk tanaman mereka ngambil dari alam itu sendiri tanpa merubah lalu banyak aspek. Pada media ini menggunakan 4 prinsip Zen, yaitu kesadaran, kealamian, ketenangan, dan asimetris. Dengan pendekatan itu dipilih 3 objek material, yaitu pasir, batu, dan lingkaran. Nah, salah satunya media yang untuk aquascape itu menggunakan batu kinjunshi. Ya, batu kinjunshi ini adalah metode Jepang untuk memperbaiki keramik yang pecah dengan vernis, khususnya yang dicampur dengan emas, perak, atau platinum. Orang-orang Jepang menghargai tanda pada objek yang ditinggalkan oleh penuaan. Mereka percaya bahwa semua memiliki ceritanya masing-masing dan melestarikan daripada menghapusnya. Pada media ini ditambahkan pendekatan kinjunshi mewakilkan makna menghargai setiap proses pembelajaran hidup manusia dengan berbagai masalah dan rintangan. Untuk perancangan media aquascape ini diberi judul ambang. Nah, kata ambang ini diambil dari makna, yaitu di antara. Maksudnya adalah media ini ada di antara atau di tengah-tengah setiap perjalanan hidup orang, di mana mereka membutuhkan istirahat untuk kembali menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Media rancangan ini diharapkan bisa menjadi pengingat untuk orang-orang yang stres, banyak beban pikiran karena lelah bekerja, dan kegiatan sibuk lainnya, menjadi terhibur gitu, rileks dan teralihkan beban pikirannya dengan berinteraksi dengan media ini. Nah, dengan perancangan media aquascape ini, kita mengambil konsep tematiknya itu yang akan digunakan di media aquascape ini terdiri 2 komponen, yaitu pasir dan batu yang tadi disebutkan itu. Media batu disusun di atas hamparan pasir dengan pola pattern Zen menyerupai riak air. Pada media ini ditampilkan lebih banyak white space, sehingga media terkesan minimalis. Melalui pendekatan konsep Zen, media dibuat di dalam akuarium kaca dengan dimensi panjang 60 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Nah, untuk yang tadi dibahas di awal, perancangan ini menggunakan 2 warna, yaitu warna putih dan warna jingga. Nah, filosofi dari warna putih berdasarkan psikologis, putih melambangkan sebagai warna polos dan bersih. Sifat-sifat positif warna putih yaitu harapan, kebaikan, keterbukaan, dan kejelasan. Sedangkan sifat negatif pada warna putih yaitu dingin, membosankan, dan jenuh. Nah, untuk warna jingga melambangkan rasa antusias, daya tarik, kegembiraan, kreativitas, kebulatan tekad, perhatian, sukses, dorongan, dan perangsang. Warna jingga adalah warna yang bersemangat, sehingga warna ini memberikan efek sensasi yang hangat. Untuk perancangan media ini tuh menggunakan tipografinya itu Montserrat. Material yang digunakan dalam perancangan ini tuh tadi sudah dijelaskan, ada akuarium kaca, pasir silika, batu siriu, dan plywood. Terus ditambah dengan pencahayaan yaitu neon flex LED. Nah, ini tuh ada sketsanya untuk tampak depan, tampak atasnya, sampai tampak samping. Nah, dari keseluruhan media ini tuh panjangnya itu sekitaran 3,5 meter, tinggi 70 cm, dan untuk space aquascape-nya itu 2,5 meter. Dan untuk
Penyimpanan itu di antara 2 meja yang diberi anggang. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada, yang kurang mengerti atau bahasanya kurang lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.